Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam Sayyidina Muhammadin al-ajallil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Hari ini kita memulai kehidupan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita hadir di rumahnya untuk menyatakan sembah dan bakti dengan melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita isi waktu setelahnya dengan memperpanjang iktikaf. Kita isi dengan kajian fikih. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, merahmati kita, memberi hidayah kepada kita sehingga kehidupan hari ini dapat terus berjalan dengan lindungan Allah agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang sifatnya maksiat kepadanya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita melanjutkan tema tentang fikih halal haram. Ini yang keempat pastinya ini. Dengan subtema wasilah, siasat, dan niat baik pada yang haram. Pekan lalu kita sudah membahas penegakan prinsip at-tahlilu wat-tahrimu haqqullahi wahdah, bahwa penghalalan, pengharaman itu merupakan hak Allah semata. Tidak ada yang punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan atas kehendaknya sendiri. Karena itu yang lalu kita bahas bahwa Ahlul Kitab, orang-orang musyrikin Arab itu ditegur oleh Allah karena mengharamkan, menghalalkan semaunya sendiri. Orang Islam juga ditegur oleh Allah, walaupun mereka mengharamkan itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan itu didorong oleh semangat ibadah yang kuat. Itu juga ditegur oleh Allah. Bahkan Kanjeng Rasul yang pernah mengharamkan madu untuk dirinya sendiri, bukan karena ekstrim, tapi karena mau menyenangkan istrinya yang sedang cemburu. Nah, itu juga ditegur oleh Allah. Itu artinya Islam ini tegas berkenaan dengan ini, ya.
Jangan sampai ada manusia yang kemudian membuat syariat-syariat sendiri yang berlawanan dengan syariat Allah. Yang akan kita kaji pagi hari ini sesuai dengan tema adalah 3 aspek seputar halal haram, yakni wasilah, siasat atau hilah, dan niat baik pada yang haram. Kita mulai yang pertama. Wasilah pada yang haram. Wasilah itu maksudnya sesuatu yang dapat menyampaikan kita kepada yang haram. Apakah hukum sesuatu yang membawa pada yang haram? Idza harramal Islamu syai'an, apabila Islam mengharamkan sesuatu, harrama ma yufdi ilaihi min wasaila, ia juga sekaligus mengharamkan wasilah-wasilah yang dapat membawa atau mengantar ilaihi kepada sesuatu yang diharamkan itu. Wasaddad darai'ah, dan Islam juga menutup jalan, menutup media al-musilata ilaihi, yang akan menyampaikan seseorang kepada yang diharamkan itu. Karena itu ketika Islam mengharamkan zina, harrama kulla muqaddamatihi, maka Islam itu juga mengharamkan semua pendahuluannya, wadawaihi, dan semua faktor yang akan mengundang, yang akan mendorong ke sesuatu yang ke zina itu, ya. Mulai dari tabarruj jahili, itu bersolek dan mempertontonkan perhiasan ala zaman jahiliyah. Nah, di perhiasan yang tersembunyi itu dibuka, dipertontonkan atau dibunyi-bunyikan. Nah, kalau pakai gelang kaki, kakinya itu digoyang-goyang biar bunyi, ya. Kalau jalan melenggak-lenggok. Kalau bersolek, wah itu sampai pangling, ya. Tabarruj jahili, kemudian hulwah asimah, bersepi-sepi yang sifatnya membangkitkan dosa. Ini kalau dalam hadis itu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'hadu mahramin, menyatakan janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan illa, kecuali wa ma'aha, bersama perempuan itu dzu mahramin, mahramnya. Jadi jangan membiarkan anak kita berdua dengan laki-laki di ruang tamu, apalagi kemudian di tempat lain, kecuali didampingi. Ini kalau tamunya teman laki-lakinya, itu orang tuanya jangan masuk, ya, tapi tetap ikut dampingi
anak dari mana, satu kelas ya dengan, nah, pokoknya ikut-ikut nimbrung di situ. Kalau tidak ikut nimbrung, ya apalah gitu yang dia kerjakan di situ, tapi jangan sampai mereka berdua. Karena kata Nabi, fa inna tsalitsahuma asyaiton, karena nanti yang ketiga itu setan. Ya. Yang ketiga setan. Ya. Tapi mahram yang dimaksud itu mahram yang menjaga, jangan mahram yang malah ngojok-ngojoi. Ya. Kemudian waqtilat abis, apa percampuran yang batil. Campur batil itu laki perempuan campur, tapi itu sudah dari semula percampuran itu memang untuk, walaupun banyak, seperti di ruang dugem itu, apa dugem itu dunia gelap malam, ya. Itu campur banyak, tapi itu percampuran yang batal, yang tidak benar. Tapi kalau campur tawaf, bahwa itu kan campur, bukan batal itu, ya. Tawaf itu kan ada laki, ada perempuan, itu hatinya itu sedang berada dalam suasana ibadah, ya. Pengajian, no problem. Tapi kalau banyak nawaitunya sama, loh saya kan tidak berdua, ini kan banyak. Iya, tapi KB itu memang nawaitunya nawaitu untuk maksiat. Itu namanya ikhtilat abis. Buswara ariyah, foto-foto bugil. Ini dulu masih foto, sekarang sudah video. Ya, ini video itu juga foto yang dirangkai, terus dirangkai, lalu semua gerakan itu kemudian terekam, jadilah dia bergerak. Wa adabin maksyufin, apa budaya bebas, ya, bebas. Masing-masing nggak peduli, sudah terserah, ya. Mau apa aja di depan umum, yang lain nggak peduli, itu urusan dewe-dewe, ya. Waginain fahishin, atau lagu-lagu cabul, ya, seronok dan semacamnya, ya. Jadi itu semua yang menjadi pendahuluan ke arah zina itu sudah diharamkan, Karena itu para ulama kemudian membuat kaidah, ma adda ilal haram fahuwa haramun. Sesuatu yang akan membawa pada yang haram adalah haram. Kullu man a'ana ala haramin fahuwa syarikun fil itsmi. Semua orang yang membantu terwujudnya perbuatan haram, maka dia dipandang berserikat, terlibat di dalam dosa. Saya kan tidak minum. Oh iya, tapi kan sampean sing meres. Nah, loh, saya tidak minum Pak. Iya, tapi yang ngantar kan sampean. Jadi kalau kaitannya begitu itu mulai dari asiruha, yang meres,
hamiluha, yang membawa. Oh, ini yang bawa mulai dari apa namanya, yang punya kendaraan di charter untuk apa? Untuk mengangkut bahan-bahan untuk bikin khamr. Nah, itu mulai masuk itu, ya, sudah mulai terlibat, ya. Kemudian wa akilu samaniha, yang makan hasil penjualannya, atau yang, ya, pokoknya semua rangkaian itu apa namanya, syarikun fil itsmi, semuanya itu berserikat dalam dosa. Bahkan kalau riba itu mulai dari akiluhu, yang makan riba, wa mukilahu, yang memberi makan riba. Mukilahu itu yang beri makan riba itu yang bayar ribanya. Kalau yang makan itu yang menerima ribanya. Lalu juga termasuk katibuhu, notarisnya, yang nyatat perjanjian dan kemudian dia sahkan. Kemudian wasyahidahu, yang menjadi saksi. Ya, biasanya lalu perjanjian itu ada saksi. Ya. Itu semua terlibat. Jadi bukan hanya pada yang haram ini, tapi pendahuluannya itu yang mengantar ini sampai terwujud perbuatan haram ini, itu semua dihukumi terlibat dalam melakukan perbuatan haram. Yang kedua, siasat atau hila pada yang haram. Itu maksudnya adalah upaya melakukan haram tapi dengan cara terselubung. Jadi kalau bertamu kan lewat pintu, ini ndak lewat belakang, nanti lewat samping sumur, nanti masuk lewat dapur. Kelihatannya tidak bertamu, ya, tapi dia bertamu. Ini namanya bersiasat. Jadi at-tahayulu ala irtikabil muharramat bil wasailil khafiyah wal hiyalis syaitaniyah. Jadi yang namanya siasat itu adalah bersiasat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dengan wasilah-wasilah, dengan media jalan khafiyah yang tersembunyi, wal hiyalis syaitaniyah, dan hilah-hilah setan, ya. Di zaman dahulu itu hilah ini yang dimuat di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Jadi Yahudi itu Sabtu, Nasrani itu Ahad, Islam itu Jumat. Ya, cuma kalau dalam Islam Jumat itu bukan hari tidak boleh kerja. Ya. Jumat itu bukan hari libur. Dalam Islam itu hari kerja, bukan hari libur. Kan dalam ayat
tentang salat Jumat itu kan dinyatakan fa idza qudiyatis salatu, kalau salat sudah selesai, fantashiru fil ardi, maka kalian bertebaran lagi di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah itu karunia-karunia Allah, kerja lagi ya, kerja lagi. Itu Jumat bukan hari libur, tapi Sabat, hari Sabtu itu hari libur. Mereka tidak boleh menangkap ikan, melaut tidak boleh. Dalam surah Al-A'raf 163 disebut was'alhum, dan tanyakanlah kepada mereka, kepada Bani Israel, anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, tentang negeri yang terletak di dekat laut. Maksudnya tentang penduduknya. Id ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari libur, hari Sabtu. Kita jadi hari Sabtu. It ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim, ketika datang kepada mereka ikan-ikan di sekitar mereka, yauma sabtihim, pada hari libur mereka, hari Sabtu ya. Syura'an, dengan mengapung. Jadi kelihatan kalau ikan itu banyak. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, ketika mereka tidak sedang libur, tidak pada hari Sabtu, la ta'tihim, ikan-ikan itu enggak datang. Enggak kayak gitu anunya, apa fenomenanya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami uji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi karena mereka itu suka melanggar, akhirnya diuji. Kalau Sabtu ikan banyak, kalau tidak Sabtu ya kayak biasa lagi, kayak biasa lagi. Nah, saya kira di mana-mana itu kalau kemudian ada begini ini orang akan tertarik. Misalnya di sungai ini, wah tiba-tiba kok banyak ikan yang, wah itu orang yang tidak biasa jaring ikan itu akan ambil. Kalau kelihatan ikan kok kambang kayak tidak begitu, kayak jinak itu, orang yang lewat akan tertarik. Ya. Memang diuji oleh Allah karena Bani Israel ini banyak melakukan pembangkangan. Tapi mereka bersiasat, kayaknya patuh, tapi mereka gali di pinggir laut itu lobang-lobang yang dalam, ya, supaya nanti ketika ikan-ikan itu datang masuk ke situ. Ya. Sabtunya mereka pray, tidak kerja, tapi di sana yang sudah alatnya itu yang kerja. Nah itu bersiasat. Nah, ini kemudian mereka yang begini ini, tapi tidak semua ini, tidak semua yang penduduk begitu yang punya mata pencarian cari ikan itu kemudian dalam surah Al-Baqarah 65 itu sebut walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, dan sesungguhnya telah kalian ketahui alladzina tadaw minkum fis sabti, orang-orang yang melanggar aturan hari Sabtu di antara kalian. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin, lalu kami berkata kepada mereka, kata Allah berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian itu kera yang hina. Nah, ini para
pesiasat ini kemudian jadi kera yang hina. Ada tafsir berbeda-beda, apakah jadi kera sungguhan atau hanya kelakuannya kayak kera. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ini kalau sudah dijadikan kera itu mau modelnya pancet kayak gini tapi kelakuannya kayak kera kan hina. Ya. Kelakuan kayak kera itu nanti kalau bertamu ada pisang diambil kempit itu modelnya kera. Terus mulai sambil ngempit kan isin. Ya. Walaupun orangnya tetap model orang, kelakuannya kayak kera. Pola yang lain menyebut sesuatu yang haram dengan bukan namanya. Misalnya khomer yang disebut mereknya. Ayo ngombe bishop. Nah, itu kayaknya bukan ngombe karena disebut namanya. Ayo minum amuntilado. Ayo minum wozo. Topi miring. Ya enggak bilang arak gitu. Enggak bilang arak. Dari mana habis minum uzo? Orang enggak ngerti ya. Dan itu di dalam hadis Abu Dawud disebut bahwa Nabi bersabda, la yashrabanna nasun min ummati. Nanti itu akan sebagian orang dari umatku itu la yashrabanna nasun min ummati al-khamra. Sebagian orang dari umatku itu akan minum khamr yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menyebutnya tidak dengan namanya. Jadi seakan-akan dengan begitu itu terus gak apa-apa, aku gak ngombe khamr kok. Aku minum minuman penghangat badan kok. Itu bersiasat. Kemudian di dalam hadis yang dimuat dalam kitab Ighatsatul Lahfan karya Ibnul Qayyim itu disebutkan sebuah hadis, ya'ti 'alan nas, akan datang akan datang suatu masa pada manusia, yastahilluna riba bil bai'i. Mereka mengharamkan riba dengan menyebutnya jual beli. Ya, saya pernah mendapati ini. Ya, lembaganya lembaga namanya syariah. Tapi dia bilang, Ustaz, ini saya kalau ke koperasi sana itu 1 juta itu saya jual 1.200.000. Entah nanti sana ke anggotanya berapa, ya mungkin dijual 1.300.000 atau apa. Itu bunyinya sudah jual beli. Saya bilang, loh Bu, panjenengan kan syariah, kok mainnya dengan koperasi konvensional, kan nggak boleh. Terus dia diam. Ya, dijual, bahasanya pakai jual beli. Kalau sudah jual beli dia dalilnya ya halal. Ini kalau wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ini kan jual beli saya ini. Uang 1 juta tak jual. Nah, 1 juta 1.200.000 berarti 20%. Enggak, ketika itu tidak. Oh iya, 20%, betul, 20%. Ya. Dia setahun katanya itu, dijual setahun 20%.
Ketiga sekarang niat baik. Niat baik pada yang haram itu sengaja berbuat haram dengan niat baik. Apakah niat baik itu dapat melepaskan pelakunya dari keharaman? Ngentit-ngentit, korup-korup, tapi di kelompok-kelompok ini nanti untuk membangun TPQ. Wah, ini ngentitnya itu niatnya baik. Apakah ngentit itu menjadi halal? Ataukah ngentitnya itu kemudian berpahala? Di dalam Islam itu memang ada hadis terkenal ini, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya yang didapat oleh setiap orang itu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lanjutannya itu berkaitan dengan hijrah ini. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka yang dia dapat itu adalah hijrah, ya nilai hijrah karena Allah dan Rasul. Fa in kanat hijratuhu lidunya, tapi kalau dia hijrah karena lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, karena dia mengejar harta atau mengejar perempuan yang ingin dia nikahi, hijrahnya bukan niat hijrah karena Allah dan Rasul, bukan karena taat perintah Allah dan Rasul, tapi karena maksud yang lain, iya dia dapat hijrah itu sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, dari sini kemudian dipahami bahwa amal-amal mubah, semisal makan, minum, bekerja, mencari harta, tidur, hubungan seksual dengan istri, itu kalau dilakukan dengan niat baik, itu bisa naik posisinya menjadi kebaktian atau takarrub kepada Allah. Kerja itu kan tidak ada orang kesan berangkat ke tempat kerja itu tidak ada kesan bahwa itu ibadah, ya. Tapi kalau niatnya, ya, kata sebuah hadis, man talabad dunya halalan istighfafan anil mas'alah, barang siapa yang mencari rezeki yang halal, mencari harta yang halal, istighfafan anil mas'alah, supaya dia tidak meminta kepada orang lain, untuk menjaga diri agar dia tidak ngemis, ya, tidak ngemis. Wa sa'yan ala ahlihi, dan dia berusaha untuk dapat memberi nafkah buat keluarganya. Wa ta'attufan ala jarihi, dan dia bermaksud agar dia dapat bantu tetangganya. Laqiyallaha, maka dia nanti dia akan bertemu dengan Allah. Wa wajhuhu mithlal qamari lailatal badri. Orang itu wajahnya nanti itu seperti bulan itu di bulan purnama. Tapi sebaliknya, man talabad dunya halalan, siapa yang menjadi harta yang halal, mukathiran mufakhiran, yang niatnya itu untuk berlomba sugih-sugihan, kan gak kalah sugih sama adikku, moroian, dan ia ingin pamer, mufakhiron, dia itu berbangga-bangga, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dan dia mendapatkan murka.
Nah, ini untuk hal-hal yang bukan maksiat, niat itu menentukan. Untuk menentukan. Bahkan Nabi menyatakan fi butni ahadikum shadaqah. Di kemaluanmu itu ada potensi sedekah. Para sahabat kaget tuh. Ya Rasul, masa ini melepaskan syahwat dengan istri kok dapat pahala sedekah? Nabi bilang, iya, coba kalau kamu lepas itu di tempat yang haram, kamu berdosa apa enggak? Ah, begitu juga kalau kamu lepaskan di tempat yang halal yang memang Allah perintahkan kamu untuk melakukan, ya itu mendapat pahala sedekah. Karena itu ada yang guyon, itu sedekah malam Jumat, ya maksudnya yaitu itu kan apa namanya, kata-kata halus dari sesuatu yang baik tapi orang merasa itu nggak baik, ya itu nggak baik. Tapi kalau buruk, maksiat, nggak bisa itu, nggak bisa. Ya. Apa niat dan tujuan baik tidak membuka ruang bagi perbuatan haram untuk naik peringkat menjadi amal soleh. Ya. Bahkan tidak bisa menjadi halal, tidak akan mengubah menjadi halal. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad 3672, la yaksibu abdun malan, tidaklah seseorang hamba yang bekerja untuk mencari harta min haramin, harta yang haram, fayunfiqu minhu, lalu dia berinfak dengan yang haram itu, fayubarika lahu fihi, dia tidaklah fayubaraka fihi, maka dia tidak akan mendapatkan berkahnya. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbala minhu, tidak pula kalau ia sedekahkan akan diterima. Wala yatruku khalfa dhahri illa kana zadahu ilan nar, dan tidaklah kalau dia tinggalkan di belakang punggungnya, dia mati tapi dia tinggalkan di belakangnya itu harta yang haram, itu tidak menambah apa-apa kecuali dia menambah segera menuju neraka. Jadi yang haram titik tinggalkan. Kalau yang diperintah itu masih enak. Yang diperintah itu Nabi bilang begini, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan laksanakan semampu kamu. Wa ma nahitukum anhu fantahu, tapi apa yang aku larang fantahu, hentikan. Nggak pakai semampu kamu. Dia bilang, saya tidak mampu ya Rasul untuk tidak berzina. Nggak bisa. Tidak pakai tidak mampu untuk tidak berzina. Tapi ada satu keadaan di mana itu bisa membuat halal, tapi tetap itu bukan karena niat, yaitu keadaan terpaksa. Tapi bukan karena diniatkan, tapi kondisinya terpaksa. Hanya ketemu dengan ini dalam keadaan masih ada tenaga dan lapar, tersesat. Mana pencipta alam terpisah dengan kawannya, ini baterai habis, nggak bisa nyambung, lalu ini hanya ada satu, ini mumpung masih ada tenaga, babi yang jelas haram, saya bunuh, saya makan, atau saya yang nanti mati kelaparan. Nah, dalam keadaan seperti itu babi menjadi halal. Dia kan tidak punya niat untuk sengaja menyesatkan diri, ya. Tapi asal jangan berlebihan. Jangan habis itu eman-eman kau mulai. Nah, itu berlebihan sudah, berlebihan. Jadi itu. Jadi dalam Islam tegas, innal harama fil Islam
la yu'thiru fihi al-maqasid wan niyat. Sesungguhnya keharaman dalam Islam itu tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak berlaku prinsip al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara, nggak bisa. Kalau walaupun tujuannya baik, caranya harus benar. Tidak boleh menggunakan cara yang salah. Saya kira itu 3 hal tentang halal haram yang pagi hari ini menjadi kajian kita. Boleh jadi dalam kehidupan itu kita akan ketemu dengan begini-begini ini. Dengan kita kuatkan kembali pemahaman kita, mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah untuk dapat memilih jalan yang tidak jatuh kepada keharaman. Demikian, sudah lebih 4 menit. Nanti kalau ada yang nanya setelah ditutup aja, biar durasinya tidak terlalu panjang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.